Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran informatika kelas 3. Hari ini Bu Eni akan menerangkan atau menjelaskan materi informatika pada halaman 44. Nah, kita buka ya bukunya. Di halaman 44 bagian B. Memperbanyak gambar di CorelDRAW. Nih ya, memperbanyak gambar di CorelDRAW. Pada CorelDRAW itu untuk memperbanyak gambar itu ada dua cara. Nah, bisa menggunakan perintah clone, bisa menggunakan perintah duplikat. Dua-duanya ini terletak di edit ya. Nanti kita praktekkan. Nah, kita buka CorelDRAW dulu ya. Nah, di sini sudah terbuka jendela CorelDRAW-nya. Masih kosong ya kan? Masih kosong. Nanti kita cari gambar terlebih dahulu. Gambar tersebut nanti baru kita perbanyak ya. Caranya kita kalau mau memasukkan atau meletakkan gambar di jendela CorelDRAW pakai ini icon import. Nih, kita klik ya. Nah, ini import, kita klik. Nanti akan keluar jendela import. Nih, kotak nah ini. Baru kita cari gambar, kebetulan di picture kita cari gambarnya. Nah, coba. Nah, di sini ada banyak gambar ya. Kita coba cari yang ini. Nah, atau yang ini boleh ya. Kita cari. Nah, boleh klik 2 kali atau boleh klik yang import tadi. Nih kita ulang. Boleh pakai yang klik 2 kali, boleh pakai yang klik sekali. Terus klik import ini, Nak. Nih ya. Nah, baru kita tarik, klik dan tarik, tahan ya. Klik, tahan dan tarik. Nah, seperti itu. Ini kita sudah dapat gambarnya. Ya, kalian boleh nanti mencobanya yang punya laptop di rumah. Cari gambar kemudian diperbanyak ya. Boleh. Nah, ini contoh, salah satu contoh gambar boleh bisa dibesarkan, bisa dikecilkan ya. Nah, nanti gambar ini masih posisi select seperti ini, selection seperti ini. Bisa kita perbanyak. Caranya, nomor 1 yaitu cara pertama, memperbanyak gambar menggunakan perintah clone. Nah, ini selection-nya sudah aktif. Kita cari di sini tab menunya yang edit. Nih ya, ini kan ada file, edit, view ya. Kalau didekatkan akan nampak, kalau diginiin nggak nampak ya. Nah, kita klik edit. Edit. Cari tulisan clone. Nah, mana ya? Ini dia nih. Kita klik, nah. Kita klik. Nah, di sini sudah otomatis tadi ya, kedip begitu. Nah, itu kita tarik satu nak gambarnya. Tuh, ini tadi yang gambar asli. Ini tadi yang gambar hasil memperbanyak menggunakan clone. Nah, hasil yang dari memperbanyak tadi pakai clone ini, walaupun sudah di selection seperti ini tidak bisa kita perbanyak lagi, nak. Tandanya apa? Tandanya walaupun ini di selection nih, ada titik-titik pinggirnya ini ya namanya udah di selection. Kita misalkan mau edit, nanti clone-nya tidak berwarna. Tuh, tidak berwarna ya kan? Tulisan clone-nya tidak berwarna. Nah, berarti tidak bisa digunakan. Namun, kalau kita mau memperbanyak lagi, pakai yang ini lagi, yang awal tadi. Yang gambar pertama tadi, ini baru bisa. Coba kita lihat ya. Ini di selection, kemudian kita edit. Nah, nih, ini bisa di clone lagi. Kita tarik lagi gitu ya. Ini yang gambar terbaru tidak bisa ya. Gambar hasil clone ini tidak bisa diperbanyak. Yang bisa diperbanyak itu gambar yang pertama. Tuh, itu ya. Itu contohnya. Jika kita menggunakan clone memperbanyak gambar. Sekarang kita misalkan mau memperbanyak
tapi menggunakan perintah apa? Selain clone tadi. Duplikat. Nah, pertama kita sudah insert gambar dulu, maksudnya import gambar ya. Nah, ini gambarnya sudah ditaruh di sini. Kemudian diperbanyak. Kalau tadi pakai clone, sekarang pakai duplikat. Sama nak di menu edit. Nih di tab di sini, edit, klik ya, yang warna biru itu diklik. Klik pakai mouse. Nah, kita pilih yang duplikat ini. Kalau tadi pakai clone, bawahnya. Sekarang atasnya ini pakai duplikat. Klik. Tuh, ya. Nah, bedanya, nak. Kalau pakai clone tadi, hasil gambar yang pakai clone tadi, yang di selection ini, tidak bisa kita perbanyak lagi ya. Kita memperbanyak pakai gambar yang pertama tadi ini ya. Tapi kalau kita pakai duplikat, ini bisa diperbanyak, nak. Ini bisa diperbanyak. Kita coba ya. Edit, duplikat. Tuh, bisa. Mau pakai ini bisa. Ya. Nah, kalau duplikat bebas. Bisa, kita coba lagi yuk. Duplikat. Tuh, kita tarik gambar. Nah, seperti itu ya. Itu cara memperbanyak gambar di program Corel Draw. Itu. Tuh, kemudian kita buka buku halaman 46 itu yang tadi ya pakai duplikat. Kemudian sekarang 48. Oke. Halaman 48. Nah, nih. Halaman 48 kita akan belajar memotong gambar bagian C ya. Kalau yang praktek itu bisa nanti dipraktekin yang punya laptop saja. Nanti mudah-mudahan kalau pas masuk bisa tatap muka, insya Allah nanti kita langsung praktek gitu ya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan kondisi cepat membaik ya. Sekarang kita akan membahas memotong gambar. Memotong gambar itu kita pertama menggunakan program Paint dulu. Nah, karena awal kita juga pakai program Paint ya. Sekarang pakai Paint lagi. Tadi pakai Corel Draw. Nanti pakai Corel Draw lagi. Apa mau Corel Draw dulu? Boleh yuk. Kita ke nomor 2 dulu nih ya. Menggunakan Corel Draw memotong gambar. Nah, buka halaman 50. Memotong gambar pakai Corel Draw. Tuh. Kita buka lagi nih. Corel Draw yang tadi ya, ini ya. Nah, ini kalau mau dipotong, pertama kalau Corel Draw itu pakai cut. Nih, pakai icon yang gambar gunting ini, nak. Nih, ya kan? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa memakai perintah yang di toolbar ini, nak. Pakai yang crop bisa. Pakai yang ini. Nih, gambar crop tool. Ini kalau segitiga yang pojokan ini kita klik, nanti akan keluar. Ada crop, ada snap, ada erase. Ini untuk menghapus atau memotong. Ya. Nah, kita coba satu-satu ya. Contohnya mau pakai ini apa gambar baru? Nah, kita gambar baru deh. Ya. Kita pakai gambar baru. Kita mau bikin apa, nak? Lingkaran boleh. Bikin lingkaran ya. Oke, kita bikin lingkaran. Nah, kita bikin lingkaran. Kalau misalkan kita mau memotong ini pakai cut, ya. Kita tinggal klik gambar gunting. Nah, ini ya. Nah, tuh, hapus kan? Nah, karena kita sudah cut. Nah, ini di selection dulu. Kalau misalkan begini, di selection dulu. Tuh, baru kita klik cut. Tuh, itu ya, itu untuk memotong. Menggunakan Corel Draw. Maksudnya kita mau menghapus kalau pakai gunting. Ya. Kemudian yang bagian B, halaman 51.
itu memotong garis atau tepi sebuah gambar. Contohnya, tadi ya, lingkaran ini tadi nih. Ini kalau misalkan kita mau memotong pakai misalkan crop ini crop tool ini. Kita pakai misalkan kalau mau yang crop berarti bagian mana dulu yang kita crop? Ini, oke. Itu ya, enter. Jadi yang bagian yang tadi tidak diselect itu nanti akan hilang. Nah, nih. Nih. Kemudian kalau misalkan pakai ini ya yang knife ini ya crop. Nah, tool crop ini kita pilih ya knife. Nih. Kemudian kita arahkan mana yang mau kita potong. Nah, ini misalkan ya, kita potong seperti ini. Terus kita ke tool shape ini, kita selection semua. Nah, ini ya, kita selection. Terus kita tarik, kita pisahkan. Tuh, seperti itu caranya ya. Tuh contoh kalau memotong gambar menggunakan CorelDRAW. Tadi yang pertama pakai apa tadi, Nak? Pakai cut ya, pakai gunting. Nah, yang kedua pakai yang knife. Nah, ini halaman 51 ya kan? Hasilnya seperti halaman 53 itu gambar yang atas ya, 53 itu. Terus kalau misalkan di sini mau pakai yang iris juga bisa, ini tinggal dihapus aja gitu. Tuh, tinggal dihapus ininya ya. Tinggal dihapus, kita pakai penghapus biasa gitu. Kalau misalkan nggak pakai yang crop atau yang iris, boleh pakai yang apa? Kalau nggak pakai yang knife ya atau yang crop. Nah, ini bisa pakai iris. Nah, tuh mana yang mau dihapus, itu aja. Kemudian sekarang kita ke fine. Kalau misalkan yang nomor 1 ini menggunakan, tadi nomor 2 dulu ya, menggunakan fine. Tuh, kalau mau menghapus, tuh ya, kita buka dulu file-nya. Misalkan nanti kita gambar nih, misalkan kita kasih warna ya, file-nya juga kita kasih warna gitu ya. Nah, ini juga kalau mau menghapus di select dulu ya. Kalau mau pakai cut ini kita selection dulu ya, tuh baru kita cut, tuh hilang ya. Namun kalau mau pakai iris yang ini, nah tool yang ini bisa lebih mudah yang pen ya. Nih, kita tinggal ngapus mana yang mau dihapus ya, mana yang mau dihapus, ini dihapus misalkan ya. Tuh, itu kalau mau pakai yang iris nih. Tuh, itu ya. Tuh, kalau mau pakai pen. Tuh. Kemudian sekarang dibuka halaman 54. Nah, menghapus gambar pada pen. Tuh, yang hasilnya kalau kita pakai iris. Kalau mau memotong pakainya cut ya, tapi di selection dulu ya. Kita selection dulu. Gitu. Nah, kita cut. Tuh, gitu ya. Itu kalau pakai memotong. Kalau menghapus pakainya ini. Ini ya, iris. Kita tinggal hapus tadi seperti tadi. Tuh. Itu ya hasilnya. Tadi sudah. Kalau mau memotong garis seperti halaman 55, kita bikin dulu. Misalkan ini kita hapus semua gitu ya, kita hapus. Kita bikin garis misalkan.
pakainya yang ini boleh. Pakai yang ini boleh. Ya, kita bikin garis. Nah, nih. Terus warnanya hitam aja. Nah, tuh. Ya. Bikin garis juga. Ya. Di situ ya, kalau bikin seperti gambar halaman 55. Jika kita mau menghilangkan belakangnya saja, kita selection yang ini, Nak. Ini kita selection aja. Gitu ya. Baru kita cut. Tuh, seperti itu. Atau mau pakai yang langsung ini juga bisa. Nah, tuh. Tuh ya. Bisa juga ya, terserah. Bisa pakai yang icon menghapus atau erase atau bisa pakai yang cut. Cut tadi juga bisa. Tapi kalau pakai cut harus di selection dulu, itu ya. Itu halaman 55. Tuh. Terus kemudian jika kita menggunakan menghapus gambar dengan Corel Draw seperti tadi ya, tinggal kita hapus saja. Pakai yang erase ini. Nah, ini di sini. Di sini ada erase tadi. Contohnya, misalkan tuh mau menghapus. Nah, ini ya. Tuh, kita tinggal hapus aja mana yang mau dihapus. Mana yang mau dihilangkan. Kalau mau pakai cut juga nggak masalah ya. Tuh juga bisa ya. Kalau mau pakai cut. Nah, ini. Tuh ya, seperti itu ya. Diselect dulu mana yang mau di cut. Nih, ini ya. Tapi kalau mau pakai erase boleh juga ya. Nah, itu. Nih kalau mau di cut kita selection dulu gambarnya. Ya. Di selection. Baru kita cut. Nah, sepertinya sampai di sini ya, kita sudah membahas sampai terakhir, sampai ke menghapus ya, menghapus gambar yang tadi tuh. Ini ya, menghapus gambar sudah ya, tadi ya. Memotong dan menghapus sudah. Tuh, tadi menggunakan menu hapus atau delete, erase. Nah, CorelDRAW juga erase ya. Tuh. Kemudian nanti tugas kalian tuh mengerjakan halaman ini, Nak. Tugas mengerjakan latihan halaman 64. Pasangkanlah nama ikon-ikon di bawah ini dengan gambar ikon di sebelahnya. Jadi, gambar sebelah kanan diperhatikan, kemudian itu namanya apa? Dijodohkan ya, dipasangkan, ditarik garis. Itu contohnya yang mirror, itu yang paling bawah gambarnya, seperti itu ya. Tuh, jadi memasangkan nama ikon dan gambar ikon. Kemudian evaluasi halaman 67. Nah, itu dikerjakan yang bagian A dan B saja, yang C tidak usah, yang A dan B saja ya, nanti kebanyakan. Kemudian yang di kamus mini itu dibaca ya, Nak ya, itu istilah-istilahnya.
halaman 66 itu dibaca apa itu yang namanya folder, apa itu tadi cloning, duplikat, ya duplikasi itu tadi, tool yang mana, nah itu ya tadi ya. Nah itu bisa dibaca. Tugasnya silahkan kalau yang sudah selesai bisa difoto nanti kirimkan ke ini nanti untuknya. Baik, materi untuk hari ini cukup sekian. Kita ucapkan bersama-sama hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya Beni mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.